Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai karakteristik perekonomian desa pesisir di Desa Blanakan dan Desa Karangsong. Langsung saja, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km serta luas lautan sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Maka Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar. Kekayaan alam lautan dan sumber daya pesisir yang dimiliki oleh Indonesia itu berupa sumber daya perikanan, sumber daya hayati atau biodiversity seperti mangrove, terumbu karang, dan yang lainnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Maka di sini kami akan menjelaskan desa pesisir yang ada di Indonesia seperti Desa Blanakan yang berada di Kabupaten Subang dan Desa Karangsong yang berada di Kabupaten Indramayu. Saya akan menjelaskan gambaran umum dari kedua desa tersebut. Yang pertama adalah gambaran umum Desa Blanakan. Desa Blanakan ini terletak di Kabupaten Subang. Sebetulnya di Kabupaten Subang itu terdapat 5 desa bertipologi pesisir. Namun yang paling terkenal adalah Desa Blanakan. Desa Blanakan ini memiliki luas 12,88 km persegi dengan ketinggian di atas 3.000 mdpl. Penduduk Desa Blanakan mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan nelayan, sedangkan sektor yang mendominasi di Desa Blanakan adalah peternakan, perkebunan, perikanan, dan pertanian. Selanjutnya masuk ke gambaran Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu. Desa Karangsong terletak di Kabupaten Indramayu. Lebih persisnya lagi, Desa Karangsong ini terletak dekat sekali dengan Pantai Karangsong yang memiliki garis pantai sepanjang 114,1 km. Di Desa Karangsong ini memiliki mata pencarian dominan sebagai nelayan, wira swasta atau pedagang, petani. Sehingga sektor dominan di Desa Karangsong ini hampir sama dengan Desa Blanakan, yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, Desa Karangsong memiliki luas wilayah sekitar 204 hektar dan 1/4 dari luas wilayah ini digunakan sebagai lahan tambak ikan atau budidaya ikan yang diperjualbelikan. Metodologi yang digunakan dalam mengetahui karakteristik perekonomian desa pesisir di Desa Karangsong dan di Desa Blanakan yaitu dengan menggunakan metodologi sekunder, di mana kita mencari studi literatur yang berhubungan dengan perekonomian desa pesisir, tepatnya di Desa Karangsong dan di Desa Blanakan. Potensi Desa Blanakan. Di Desa Blanakan mempunyai potensi sumber daya air, sumber daya perikanan, sumber daya lahan, dan juga ekosistem mangrove seluas 302 hektar. Dan kawasan mangrove dijadikan lahan tambak, yang artinya terdapat perikanan budidaya. Maka penghasilan ikan yang berlimpah di Desa Blanakan merupakan potensi yang sangat besar. Kemudian, potensi lain dari Desa Blanakan adalah terdapat objek wisata berupa penangkaran buaya dan konservasi hutan mangrove yang terletak di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun daya tarik wisata Blanakan hanya penangkaran buaya, sedangkan konservasi hutan mangrove terabaikan. Konservasi hutan mangrove di Blanakan belum dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, potensi Desa Karangsong. Yang pertama, terdapat pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan ikan dengan skala yang besar, yang telah menstimulir pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai nilai kegiatan perikanan, yaitu tumbuhnya kewirausahaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal yang didasari oleh adanya pemanfaatan sumber daya pesisir kelautan, seperti alam, manusia, kelembagaan, dan modal. Selain itu, kawasan ekowisata mangrove Karangsong juga baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masyarakat dapat menemukan peluang ekonomi seperti menjadi pengelola ataupun pedagang cenderamata. Lebih dari itu, ekowisata mangrove juga dapat mencegah terjadinya abrasi air laut yang akan merugikan masyarakat setempat sendiri. Potensi yang ketiga adalah adanya proses pengolahan hasil perikanan lebih lanjut yang dapat meningkatkan nilai guna. Contohnya, produksi seperti industri olahan makanan ikan untuk diproses menjadi beberapa produk jenis olahan ikan yang akan menyerap masyarakat lokal yang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat menumbuhkan ekonomi desa itu. Selanjutnya mengenai dampak desa pesisir yang ada di Desa Blanakan.
yaitu ekosistem mangrove itu memiliki fungsi dan manfaat ekologi yang bervariasi, yaitu diantaranya sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak, arus dan angin, dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2014 itu terjadi penambahan tanah timbul sehingga menyebabkan perubahan pantai sejauh 360,57 meter. Tanah timbul yang kemudian diklaim oleh warga itu dibuat tambak dengan menebang sebagian tanaman mangrove sehingga sebagian tanaman mangrove itu dalam keadaan yang rusak. Selanjutnya itu dampak desa pesisir yang ada di Desa Karongsong. Itu hasil dari adanya kegiatan ekowisata itu bukan hanya dirasakan oleh pengelola saja, tetapi dirasakan juga oleh warga yang ada di sekitar ekowisata hutan mangrove, baik secara segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selain itu, kegiatan perikanan juga yang terjadi di kawasan PPI Karangsong ini telah menstimulir pertumbuhan ekonomi lokal melalui rantai nilai kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan juga memberikan pemasukan pendapatan pemerintah Kabupaten Indramayu melalui retribusi pelelangan ikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pertanian dari kedua desa tersebut. Yang pertama adalah Desa Blanakan. Sistem pertanian di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah intensity. Kenapa dikategorikan sebagai intensity? Karena di Desa Blanakan ini intensitas penangkapan ikannya cukup besar. Yang kedua adalah crop specialty. Kenapa dikategorikan menjadi crop specialty? Karena di Desa Blanakan ini aktivitas budidaya perikanan itu digunakan untuk dijual kembali sehingga mendapatkan laba. Yang ketiga adalah komersial. Jadi hasil perikanan, peternakan, dan pertanian di Desa Blanakan ini dijual oleh para nelayan dan petani untuk disalurkan ke konsumen. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan sistem pertanian di Desa Karangsong. Nah, di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah intensity. Kenapa dikategorikan menjadi intensity? Karena di Desa Karangsong ini penangkapan ikannya juga intensitasnya cukup besar. Karena dilihat juga dari dermaga atau pelabuhan yang ada di Desa Karangsong ini cukup besar. Yang kedua, crop specialty. Kenapa dikategorikan menjadi crop specialty juga? Karena di Desa Karangsong budidaya perikanannya dijual untuk mendapatkan laba. Yang ketiga, dikategorikan sebagai komersial karena hasil pertanian perkebunannya juga dijual keluar oleh para nelayan dan petani untuk memenuhi demand yang ada dari konsumen. Yang keempat adalah mobility atau mobilitas. Nah, yang membedakan dari Desa Blanakan dan Desa Karangsong ini adalah mobility, karena mobility ini hasil dari pertanian dan perikanan di Desa Karangsong diekspor ke luar wilayah sehingga terjadi pergerakan atau perluasan hasil ekonomi dan pendapatan perikanan dan perkebunan atau peternakan di Desa Karangsong. Dalam perbandingan desa, sistem pertanian menjadi salah satu faktor pembanding antara kedua desa pesisir ini. Di Desa Blanakan, kategori sistem pertaniannya yaitu commerciality, intensity, dan crop specialty. Sedangkan di Desa Karangsong, sistem pertaniannya adalah intensity, crop specialty, commerciality, dan mobility. Hal ini jika dibandingkan dengan Desa Blanakan, Karangsong memiliki sistem pertanian yang sangat lengkap. Jika dilihat menurut struktur pedesaan progresif, Desa Blanakan hanya mencangkup 4 faktor saja yang menjadi struktur pedesaan progresif. Satu faktor yang tidak masuk ke Desa Blanakan ini yaitu faktor perikanan, sedangkan di Desa Karangsong dikatakan sebagai desa progresif karena dari 5 faktor ini mampu dilibas habis oleh desa ini, dan desa ini menjadi desa minopolitan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu di Desa Blanakan yang berada di Kabupaten Subang mempunyai potensi perikanan yang baik, di mana terdapat ekosistem mangrove yang dijadikan pula tambak. Namun, dengan adanya alih fungsi lahan, tentu harus menggunakan perencanaan yang baik juga. Selain itu, potensi yang dapat dikembangkan yaitu wisata, di mana di Desa Blanakan sudah menyediakan wisata penangkaran buaya, namun tidak melakukan wisata terhadap hutan mangrove itu. Padahal apabila dikembangkan, wisata mangrove tersebut bisa mendapat keuntungan yang besar untuk desa. Kemudian, Desa Karangsong yang berada di Kabupaten Indramayu memiliki pertumbuhan ekonomi desa yang baik dengan potensi yang ada seperti pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan ikan dengan skala yang besar. Hal ini berdampak pada tumbuhnya ekonomi lokal. Selain itu,
dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang didasari oleh adanya pemanfaatan sumber daya pesisir kelautan. Kemudian, peningkatan kawasan ekowisata mangrove Karangsong juga dapat memberi keuntungan pendapatan bagi desa maupun masyarakat.